Assalamualaikum adik-adik, Timun Mas dan Buto Ijo. Di suatu desa, tinggallah seorang nenek sebatang kara. Nenek itu hidup sendirian. Nah, setiap hari sang nenek itu pekerjaannya mencari kayu bakar ke hutan. Suatu hari, ketika nenek itu sedang pergi ke hutan mencari kayu bakar, nenek itu tiba-tiba duduk di hutan itu sendirian beristirahat karena kelelahan adik-adik membawa kayu bakar. Ketika nenek itu sedang duduk beristirahat, nenek itu sangat kaget sekali adik-adik. Tiba-tiba muncullah raksasa buto ijo yang sangat tinggi dan besar sekali. Nenek itu merasa ketakutan. Wah, oh, ada manusia. Wah. Nenek itu pun ketakutan. Ampun, jangan makan aku. Aku sudah tua, dagingku tidak enak. Nenek itu memohon agar tidak dimakan. Wah, aku tidak akan memakanmu. Dagingmu tidak enak. Kamu sudah tua. Aku akan kasih kamu 1 biji timun. Setelah itu, nanti kamu harus mengembalikannya kepadaku setelah 6 tahun. Karena biji itu akan berubah menjadi anak. Wah. Begitu kata raksasa. Nenek itu sangat ketakutan. Iya raksasa baik, aku setuju. Asal aku bisa punya anak, aku setuju, kata nenek itu. Akhirnya nenek itu pulang ke rumahnya dengan senang dan menanam biji timun dari raksasa itu. Besoknya timun-timun itu sudah berbuah lagi adik-adik. Ada 1 buah timun mas yang berwarna keemasan. Nenek itu mengambilnya dengan senang dan membawanya ke rumah. Setelah sampai di rumah dibukalah timun itu. Ternyata adik-adik, apa yang terjadi? Di dalam timun itu muncul bayi kecil yang sangat lucu. Nenek itu sangat senang sekali karena impiannya untuk mempunyai anak bisa terwujud. Ya Allah, alhamdulillah, akhirnya aku punya anak. Alhamdulillah, kata nenek itu tak lupa bersyukur adik-adik. Akhirnya, singkat cerita, anak itu menjadi anak gadis yang sangat lucu, berusia 6 tahun. Tibalah waktunya adik-adik perjanjian nenek itu dengan raksasa. Raksasa itu datang lagi ke rumah nenek itu untuk menagih janjinya mengambil anak itu. Hai nenek. Langkah kakinya menggetarkan seluruh rumah. Hai nenek, di mana kamu? Aku mau nagih janjiku, di mana anak itu? Nenek itu merasa ketakutan. Jangan raksasa, jangan ambil anakku. Tolong, jangan ambil. Tolong jangan ambil raksasa, jangan ambil. Nenek itu ketakutan. Akhirnya nenek itu meminta waktu. Ambil saja besok ya raksasa, jangan sekarang. Baiklah, besok aku kesini lagi ya. Akhirnya raksasa itu pergi dan nenek itu meminta waktu 1 hari agar anaknya diambil besok. Anaknya sama si nenek itu diberi nama Timun Mas. Akhirnya nenek itu bermimpi kalau anak itu harus pergi ke hutan dan membawa benda-benda seperti jarum, garam, dan terasi. Akhirnya nenek itu seperti mendapat ilham bahwa anaknya harus ke hutan. Pagi-pagi sekali, nenek itu membangunkan anaknya. Bangunlah anakku, kamu harus pergi ke hutan. Kamu harus menghindari raksasa itu. Bangunlah anakku Timun Mas. Baik ibu, aku akan pergi ke hutan. Akhirnya Timun Mas pergi dengan membawa jarum, garam, dan terasi. Nah, raksasa itu pun mengejar Timun Mas. Ketika Timun Mas dikejar, lalu Timun Mas pun melemparkan jarum. Oh, sakit sekali jarum-jarum ini. Tapi raksasa itu bisa lolos. Yang kedua, lalu Timun Mas melemparkan garam. Rasakan ini garam. Dilemparkanlah sama Timun Mas. Tiba-tiba garam itu berubah menjadi laut. Oh, aku
Akhirnya Timun Mas melemparkan perbekalan yang ketiga, yaitu terasi. Terasinya dilempar, akhirnya terasi itu berubah menjadi lautan api dan raksasa itu tidak bisa mengejarnya kembali. Oh, tolong, tolong, tolong. Nah, akhirnya adik-adik, Timun Mas bisa selamat dan kembali kepada ibunya. Ibu, alhamdulillah aku selamat. Alhamdulillah nak, akhirnya kamu selamat. Nah, alhamdulillah sekarang Timun Mas dan nenek itu hidup bahagia. Nah, adik-adik, kebaikan akan berbuah dengan kebaikan dan kejahatan juga akan berbuah dengan kejahatan lagi. Sampai jumpa.